Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sabani, NIM 22198120033. Nama saya Rismawati dengan NIM 22100908124046. Perkenalkan, nama saya Fitri Nazira. Perkenalkan, nama saya Novita Sarinduru dengan NIM 22190812021. Latar belakang komunikasi merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi keberhasilan dan keberlangsungan suatu organisasi bisnis. Dalam dunia bisnis yang kompetitif dan berkembang pesat, efektivitas komunikasi dapat menjadi pembeda antara kesuksesan dan kegagalan. Komunikasi dalam organisasi bisnis tidak hanya terbatas pada proses pertukaran informasi, tetapi juga melibatkan pemahaman, koordinasi, dan kolaborasi antara berbagai pihak di dalamnya. Baik itu komunikasi antara pimpinan dan karyawan, antar tim, maupun dengan pihak eksternal seperti peran komunikasi bisnis. Menurut Bove, komunikasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan. Pada umumnya, pekerjaan komunikasi ini paling tidak melibatkan 2 orang atau lebih, dan proses pembinaan pesannya dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara berkomunikasi yang bisa dilakukan oleh seseorang melalui lisan, tulisan, maupun sinyal-sinyal non-verbal. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang peranan komunikasi dapat diformulasikan sebagai berikut. Nah, yang pertama sebagai alat untuk menciptakan kesamaan pendapat semua pihak dalam dunia usaha. Maksudnya ialah alat yang digunakan untuk menciptakan kesepakatan atau kesetupesanan antara berbagai pihak dengan dunia bisnis. Contohnya seperti rapat, diskusi, ataupun konsultasi dengan tujuan untuk menciptakan kesepakatan bersama. Selanjutnya ada tujuan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol atau sinyal. Tujuan komunikasi bisnis adalah mendukung tujuan bisnis agar bisnis lebih efektif dan efisien, juga membantu memperbaiki pengolahan bisnis sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Selain itu, ada 3 poin yang menjadi tujuan adanya komunikasi bisnis, yaitu yang pertama ada persuasi, yang kedua ada memberikan informasi, dan yang ketiga menciptakan kolaborasi. Selanjutnya ada sebagai alat untuk menggerakkan perbuatan orang lain sebagaimana yang dikehendaki oleh pemberi pesan. Komunikasi dalam dunia bisnis dapat dipandang sebagai suatu investasi dalam rangka mencapai tujuan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kesalahan dalam komunikasi. Yang pertama, kurangnya klarifikasi. Yang kedua, overload informasi. Yang ketiga, kurangnya mendengarkan aktif. Yang keempat, tidak menyesuaikan gaya komunikasi. Yang kelima, mengabaikan nonverbal communication. Yang keenam, komunikasi yang terlalu formal atau terlalu kasar. Yang ketujuh, tidak menggunakan media yang tepat. Yang kedelapan, tidak memperhatikan waktu. Dan yang kesembilan, menghindari konflik atau percakapan sulit. Yang kesepuluh, kehilangan fokus atau tujuan komunikasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan bagaimana memperbaiki komunikasi bisnis. Yang pertama itu persepsi. Seorang komunikator yang cerdas harus dapat memprediksi apakah pesan-pesan yang akan disampaikan itu dapat diterima baik oleh komunikan atau tidak. Yang kedua itu ada ketepatan. Secara umum, audiens itu mempunyai suatu kerangka berpikir yang jelas. Agar komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran, tepat sasaran, seseorang perlu mengapresiasikan sesuatu sesuai dengan yang ada dalam kerangka berpikir. Yang ketiga itu ada kredibilitas. Dalam berkomunikasi, komunikator harus memiliki keyakinan dan optimisme yang tinggi bahwa audiens adalah seseorang yang dapat dipercaya. Jadi membangun sebuah relationship di mana komunikator itu dapat ngomong bebas dan komunikan audiens itu menerima. Terus yang keempat ada pengendalian. Di dalam berkomunikasi ini butuh pengendalian. Audiens akan memberikan suatu reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi mereka ini dapat membuat komunikator tertawa, menangis, bertindak, mengubah pikiran atau lemah lembut.
Yang terakhir ada keharmonisan. Komunikator yang baik tentu akan selalu dapat menjaga hubungan dengan audiensnya, sehingga komunikasi mereka itu dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Saya akan menyampaikan kesimpulan terkait presentasi yang sudah kelompok kami sampaikan tadi. Komunikasi itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan operasional dan mencapai tujuan dalam organisasi bisnis. Melalui komunikasi yang efektif, aliran informasi dapat berlangsung dengan lancar antara anggota organisasi.